Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa. Untuk melancarkan proses evakuasi, pencarian, dan penyelamatan korban, saya minta pada juga Menteri PUPR, Pak Menteri, untuk mengerahkan alat-alat berat, pastikan hadirnya pelayanan kesehatan dan penanganan korban yang memerlukan pertolongan medis. Kita mulai informasi pertama, Saudara. Siklon tropis Roja diikuti banjir bandang mengakibatkan sejumlah rumah warga rusak dan pohon tumbang di Nusa Tenggara Timur. Ribuan jiwa terdampak dan juga ratusan warga mengungsi. Anggota Komisi 8 DPR menyayangkan mitigasi bencana Indonesia yang lemah dan tidak proaktif. Pasca bencana banjir bandang, sebagian besar wilayah di Nusa Tenggara Timur terdampak parah. Padahal Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG sebelumnya sudah memprediksi akan ada siklon tropis Roja. Dalam program Sapa Indonesia, anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq menyayangkan mitigasi bencana di Indonesia yang lemah. Pemerintah masih bersifat reaktif dan sporadis. Bahwa BMKG sudah bekerja lalu memberikan informasi. Pertanyaannya adalah sampai sejauh mana informasi itu bisa diterima oleh masyarakat. Ya. Sampai sejauh mana masyarakat mempersiapkan itu. Sampai sejauh mana pemerintah daerah misalnya mempersiapkan alat-alat yang sederhana aja. Misalnya soal tali ya, ketika ada banjir itu membelah kampung di Pulau Adara itu, mereka butuh tali yang betul-betul kuat. Tetapi informasi tentang bencana dan cara mereka menangani bencana yang disebut mitigasi bencana itu betul-betul lemah. Ya. Pemerintah kita sudah bekerja keras, tetapi masih bersifat reaktif, masih bersifat sporadis. Ya. Tidak pernah proaktif, tidak pernah juga melakukan sesuatu bersifat sistematis dan juga. Dampak siklon Seroja dan banjir bandang di Lembata, NTT mengakibatkan banyak rumah warga rusak. Lumpur dan sampah menumpuk di jalanan dan rumah warga. Saya buka pintu itu terus kayu batu semua hantam saya dengan istri itu di pintu. Terus saya tolak istri ke dalam rumah, lumpur, air, kayu batu semua masuk di rumah juga. Di Kota Kupang, NTT, pohon tumbang terpantau menutupi jalan. Petugas dari Dinas Kebersihan Kota Kupang membersihkan material pohon yang menghalangi jalan. Bahkan, jalan protokol ditutup sebagian selama proses pembersihan pohon tumbang. Sementara di pesisir pantai Kelurahan Osapa, banyak kapal nelayan rusak. Nelayan mengatakan mayoritas kapal tidak bisa diperbaiki. Nelayan berharap pemerintah membantu pemenuhan kebutuhan pokok sambil mereka memperbaiki kapal untuk kembali melaut. Di wilayah Adonara, NTT, warga mulai kembali ke permukiman untuk membersihkan rumah. Sementara warga lainnya mencari harta benda yang tersisa. Sejumlah petugas pun berupaya menyambung kembali jaringan listrik yang terputus akibat banjir bandang. Meski begitu, kini Subkoordinator Bidang Peringatan Dini Cuaca BMKG Agi Wandala Putra memprediksi siklon tropis Roja yang menyebabkan banjir bandang di wilayah NTT sudah mulai menjauhi wilayah Indonesia. Namun selama 2 hari ke depan, wilayah NTT, NTB, Jawa, dan Bali masih harus waspada akan curah hujan tinggi dan angin kencang akibat siklon ini. Ya, 2 hari ke depan kita perlu mewaspadai curah hujan tinggi dan angin kencang ya, terutama akibat perkembangan siklon tropis Roja. Meskipun posisinya menjauhi wilayah Indonesia, namun diperkirakan dampak tidak langsung khususnya untuk jalur-jalur transportasi laut di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Kota Kupang selanjutnya menetapkan status tanggap darurat bencana alam badai Seroja.
Penetapan ini menyusul data warga terdampak badai Seroja terus meningkat di Kota Kupang. Dari data sementara BPBD Kota Kupang tercatat lebih dari 6.000 jiwa terdampak. Sementara sekitar 800 orang kini mengungsi di sejumlah tempat. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu, saudara, kekurangan biaya, sejumlah warga saat ini belum membangun kembali rumah mereka yang rusak berat akibat bencana badai Seroja di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Warga juga enggan mengungsi karena ingin menjaga harta benda. Hingga Rabu pagi, sejumlah warga hanya mencoba mengumpulkan sisa puing bangunan rumah mereka yang rusak berat akibat badai Seroja yang menerjang wilayah Kota Kupang Senin dini hari lalu. Sebagian warga juga enggan mengungsi ke posko yang telah disediakan oleh pemerintah dengan alasan semua barang milik mereka masih bisa diselamatkan dan ingin menjaga harta benda mereka. Sejauh ini, saudara, belum ada bantuan apapun dari pemerintah yang dibutuhkan warga seperti bahan bangunan dan kebutuhan makanan. Pihak BPBD Kota Kupang mengakui data korban bencana badai Seroja terus bertambah, namun data belum terverifikasi akibat gangguan jaringan listrik.